Assalamualaikum. Ayo kita sedang di rumah cucu ya, sambil kita ngaji. Aku mama coklat. Oh, lagi mau coklat dia tuh, coklatnya tuh ya. Ya, kita ngaji terus. Itu sendok tuh sendoknya. Ya. Dia seneng kalau perhatiin tuh ya. Aku mau enak. Enak, mau enak. Ya, oke. Kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Quran substansi ke-9 berisi kisah-kisah tauladan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menceritakan kepadamu, Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Di ayat ini dijelaskan bahwa Allah memberikan kisah-kisah tauladan kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua, di mana sebelumnya kita belum mengetahui tentang kisah ini, karena kisah ini adalah merupakan kisah yang terjadi pada masa lalu, namun merupakan kisah-kisah yang dapat kita ambil pelajarannya, yang kita dapat jadikan suatu pedoman, yang dapat kita jadikan suatu petunjuk ya, untuk mengenal ayat-ayat Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah sebuah metode dari Al-Quran untuk menjelaskan isi dari Al-Quran agar dapat menjadi petunjuk bagi manusia, yaitu dengan memberikan contoh-contoh tauladan atau kisah-kisah para nabi, kisah-kisah yang bisa dijadikan rujukan, bisa digunakan oleh kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, maka mari kita ikuti selanjutnya bagaimana Allah menjelaskan mengenai kisah-kisah ini, sehingga kita bisa memahami arti daripada sebuah kitab Allah. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yusuf ayat 111 ini menekankan kembali bahwa kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran merupakan pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, di sini Al-Quran menjelaskan bahwa untuk mencerna atau mengambil pelajaran daripada kisah-kisah tersebut, manusia perlu menggunakan akalnya, ya, sehingga bisa memilah-milah mana yang harus diikuti ataupun mana yang harus dihindari. Karena cerita yang ada di dalam Al-Quran bukanlah cerita yang dia buat-buat, tetapi cerita yang sudah ada sebelumnya dan sudah diceritakan kepada manusia sebelum kita, yaitu pada kitab-kitab terdahulu, ya, yang menjelaskan segala sesuatu, ya. Dan dengan kisah-kisah inilah maka Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk dan rahmat bagi kita semua yang beriman. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu
dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu bermanfaat untuk meneguhkan hati kita, di mana di dalamnya itu penuh dengan kebenaran-kebenaran, nasihat-nasihat, dan peringatan-peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi syaratnya harus beriman. Bagi yang belum memahami tentang iman, silakan untuk dilihat di channel ini episode-episode yang terkait dengan keimanan. Cerita-cerita seperti apa sajakah yang ada di dalam Al-Quran? Kita akan menjelaskan beberapa saja ya. Nanti sisanya yang belum bisa silakan baca sendiri cerita-cerita apa saja yang ada di Al-Quran. Ini sebagai contoh aja ada di surat Maryam ayat 16 ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Nah, di sini Allah ya menugaskan kepada Nabi kita Muhammad atau semua tentang Maryam, yaitu kisah Maryam di dalam kitab. Ya, di dalam kitab mana? Tentunya di dalam kitab Allah yang sudah diturunkan sebelumnya. Silahkan untuk membaca kitab Injil ataupun kitab Taurat. Ya, nah di sana ada cerita nanti mengenai kisah-kisah Nabi. Nah di sini ditegaskan bahwa di Injil itu ada kisah Maryam. Di Al-Quran ada, namun untuk lebih detailnya silahkan baca sendiri surat atau kisah tentang Maryam ini yang ada di Injil. Ya, sehingga kita bisa memahami ya bagaimana situasi kondisi saat itu, dan kita bisa lebih mengambil daripada hikmahnya, walaupun secara singkat atau secara jelas itu telah ada sebetulnya di dalam Al-Quran. Namun kalau kita ingin mengetahui lebih detailnya, silahkan untuk membaca surat atau kisah-kisah Maryam yang ada di kitab Injil. Yang berikutnya adalah kisah tentang Ibrahim ya, di surat Maryam ayat 41. Mari kita baca bersama-sama. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Nah, di sini pun di dalam Al-Quran terdapat kisah mengenai Ibrahim. Ya, namun apabila kita ingin mengetahui lebih detail atau bagaimana asal usulnya soal Ibrahim atau tentang kisah Ibrahim, silahkan dibaca di surat Taurat atau di kitab Taurat ya. Nah, di sana dijelaskan lebih rinci lagi mengenai kitab atau mengenai kisah dari Nabi Ibrahim. Ya, nabi yang menjadi bapak atau ayahnya para nabi ya, atau nabi yang memiliki keturunan yang sangat banyak. Nah, silakan untuk mengikuti. Begitu pula kisah Nabi Musa yang ada di Al-Quran. Ya, mari kita baca surat Maryam ayat 51. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Nah, di Al-Quran ini dijelaskan juga bahwa ada kisah mengenai Nabi Musa di dalamnya. Ya,
Nah, untuk mengetahui lebih detail pun kisah Nabi Musa, kita bisa membacanya di kitab Injil, ya, agar kita bisa memahami benar-benar bagaimana kisah itu terjadi dan apa pelajaran yang ada di dalamnya, ya, sehingga pelajaran-pelajaran yang di dalam kisah-kisah ini bisa lebih mengena, bisa lebih meresap dan bisa lebih dipahami serta diteladani oleh kita semua apabila kita beriman. Surat Maryam ayat 54 juga meminta, ya, kita memahami kisah Ismail. Ya, mari kita baca bersama, ya. Surat Maryam ayat 54. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Nah, di dalam Al-Quran pun kita diperkenalkan dengan kisah Ismail, yaitu Nabi Ismail, ya, yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai orang yang benar janjinya. Bukan saja benar, tapi dia benar-benar seorang yang benar janjinya. Jadi udah benar-benar berjanji dan janjinya pun benar. Ya, jadi artinya selalu ditepati. Ya, yaitu seorang rasul dan nabi, dan dia pun seorang rasul dan nabi. Ya, jadi salah satu ciri nabi itu adalah janjinya benar, ya. Demikian pula di dalam Al-Quran terdapat kisah umat-umat yang telah lalu sebagaimana dalam surat Toha ayat 99. Mari kita baca bersama, ya. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami. Nah, jadi kisah-kisah umat-umat yang telah lalu itu diceritakan kepada kita semua agar kita mendapat peringatan, ya, tentang bagaimana umat yang lalu itu mendapatkan berkah ataupun mendapatkan azab, ya. Mengapa mereka mendapatkan azab dari Allah? Nah, itu kisah-kisahnya ada di dalam Al-Quran. Demikian pula kalau mau lebih dalam, baca kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Demikian pula di dalam Al-Quran terdapat kisah yang menceritakan tentang pertengkaran anak Adam, ya. Mari kita lihat di surat Al-Maidah ayat 27. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, dalam kurung Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh, aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Nah, di sini bisa kita mengambil pelajaran bahwa di zaman dahulu pun itu manusia sudah mengenal takwa. Ya. Jadi kisah-kisah manusia sejak dulu yang ada di kitab-kitab sebelumnya bisa dipelajari. Kenapa? Karena mereka juga mengandung pelajaran bagi manusia untuk bertakwa, ya, yaitu cahaya-cahaya yang memberikan penglihatan, penjelasan kepada mereka untuk berjalan di jalan Allah, di jalan kebenaran.
Di dalam Al-Quran, ya, sebagaimana dijelaskan di surat Al-Mumtahanah ayat 6, mari kita baca bersama. Sungguh pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Ya. Nah, jadi di dalam kisah-kisah itu sebetulnya Allah menggiring kita kepada ya sesuatu informasi yang sangat kita perlukan. Ya, jadi kisah-kisah itu merupakan teladan atau merupakan kisah-kisah yang mengajak kita kepada kebaikan. Ya, ke arah kebaikan, dan kisah-kisah itu juga mengharapkan kita untuk menghindari daripada kejahatan-kejahatan sebagaimana yang dicontohkan dalam kisah-kisah tersebut. Ya. Nah, itu akan bisa kita serap kisah-kisah itu menjadi teladan kalau di hati kita mengharapkan Allah, ya, dan mengharapkan keselamatan di hari kemudian atau di hari akhir, ya. Nah, kalau kita tidak mau menauladani kisah-kisah tersebut atau kita berpaling dari kisah-kisah tersebut, ya, Allah hanya mengatakan sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Artinya engkau mau jadikan dia teladan, itu baik bagi kita. Kalau tidak mau dijadikan teladan, Allah maha kaya, maha terpuji, tidak merasa rugi sedikit pun. Kisah-kisah tentang umat-umat yang dibinasakan. Di dalam Al-Quran juga banyak kisah-kisah mengenai umat-umat yang dibinasakan karena kelakuan mereka, karena perbuatan mereka, karena keimanan mereka, dan karena beberapa hal yang harus kita ketahui supaya bisa menjadi peringatan bagi kita semua. Coba kita baca bersama surat Qaf ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan mereka? Nah, ini diceritakan bahwa kalau Allah ingin membinasakan suatu umat, tidak ada yang dapat mencegahnya. Ini disebabkan karena perbuatan mereka sendiri, kelakuan mereka sendiri, kekafiran yang mereka perbuat, kezaliman yang mereka miliki, yang tidak dapat diperbaiki dengan adanya petunjuk yang diturunkan Allah kepada mereka, sehingga mengakibatkan mereka mendapatkan azab yang besar, azab yang pedih dari Allah. Ya, jadi bukan Allah yang kejam, tapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri, yaitu dengan tidak mematuhi petunjuk-petunjuk yang sudah Allah turunkan kepada mereka melalui kitab-kitab Allah, melalui rasul-rasulnya. Selain kisah para nabi, ya, para orang-orang soleh maupun umat-umat terdahulu, ya, di dalam Al-Quran ini pun terdapat kisah-kisah para rasul, ya, sebagaimana disampaikan di surat An-Nisa ayat 164. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Nah, di sini disampaikan bahwa di dalam Al-Quran sendiri itu terdapat kisah-kisah para rasul yang jumlahnya banyak. Sehingga juga tidak dikisahkan seluruhnya oleh Al-Quran. Hanya beberapa saja. Dan di sini ditegaskan ada seorang rasul, ada seorang rasul yang dimana Allah berfirman langsung kepadanya. Nah, bagaimana pengertian ini nanti akan kita bahas pada episode yang akan datang. Ya, bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia. Kisah di dalam Al-Quran adalah kisahnya para rasul, nabi, serta orang-orang soleh. Serta kisah-kisah umat manusia terdahulu. Nah, semua kisah tersebut disampaikan di dalam Al-Quran dengan maksud dan tujuan bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sehingga bisa menjadikan kita orang yang bertakwa. Nah, apabila Anda merasa kurang terhadap kisah-kisah ini yang ada di dalam Al-Quran, maka Anda boleh atau bisa mencarinya kembali kisah tersebut ya di dalam Taurat dan Injil. Ya. Karena kitab Taurat dan Injil sesuai dengan Al-Quran juga merupakan cahaya. Ya, berisi cahaya serta penjelasan dan petunjuk bagi manusia. Nah, jadi di sana kita bisa memperoleh kisah-kisah tersebut yang lebih rinci dibanding yang ada di dalam Al-Quran. Ya, nanti kita akan bicarakan permasalahan ini di kitab-kitab Allah. Oke.